Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Polio merupakan penyakit saraf yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus dan sangat menular. Bagaimana proses penyebaran penyakit polio? Lalu, apakah orang yang terkena polio dapat sembuh? Kita akan memperbincangkannya dalam Discuss bersama Wakil Ketua Komisi D DPRD DIY Umarudin Masdar SAG dan anggota ID Kulon Progo, Dr. Banani Sidik SPA. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Polio merupakan penyakit saraf yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus dan sangat menular, tetapi dapat dicegah dengan melakukan imunisasi polio. Virus tersebut masuk melalui rongga mulut atau hidung, kemudian menyebar di dalam tubuh melalui aliran darah. Penyebaran virus polio dapat terjadi melalui kontak langsung dengan tinja penderita polio atau melalui konsumsi makanan dan minuman yang telah terkontaminasi virus polio. Virus tersebut juga dapat menyebar melalui percikan air liur ketika penderita batuk atau bersin, lalu sebagian besar penderita polio tidak menyadari bahwa dirinya telah terinfeksi polio. Sebab virus polio awalnya hanya menimbulkan sedikit gejala atau bahkan tidak menimbulkan gejala sama sekali. Penderita polio tetap dapat menyebarkan virus dan menyebabkan infeksi pada orang lain. Berdasarkan gejala yang muncul, polio dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu polio yang tidak menyebabkan kelumpuhan atau non-paralisis dan polio yang menyebabkan kelumpuhan atau paralisis. Gejala polio non-paralisis muncul 6 sampai dengan 20 hari sejak terpapar virus dan bersifat ringan. Gejala polio ini berlangsung selama 1 sampai 10 hari dan akan menghilang dengan sendirinya. Gejala tersebut meliputi demam, sakit kepala, radang tenggorokan, muntah, otot terasa lemah, kaku di bagian leher dan punggung, nyeri dan mati rasa di bagian lengan atau tungkai. Sementara itu, polio paralisis merupakan jenis polio yang berbahaya dan dapat menyebabkan kelumpuhan saraf tulang belakang dan otak secara permanen. Gejala awal polio paralisis serupa dengan polio non-paralisis. Namun, dalam waktu 1 minggu akan muncul gejala berupa hilangnya refleks tubuh, ketegangan otot yang terasa nyeri, tungkai atau lengan yang terasa lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Sobat Sehat. Menyapa Anda kembali di Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Podcast ini kami persembahkan sebagai sarana informasi, sosialisasi dan juga edukasi terkait permasalahan kesehatan dan juga fasilitas kesehatan yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan hari ini kita akan kembali untuk ngobrol-ngobrol yang tentunya ngobrol yang bermanfaat ya Sobat Sehat sekalian, karena di antara diri kita perlu adanya kita meningkatkan ilmu kita dan juga meningkatkan kualitas kesehatan kita. Terlebih di antara penyakit-penyakit yang bisa menular, penyakit-penyakit yang juga mampu untuk
menyerang keluarga kita, dan tentu kita tidak mengharapkan ini. Karenanya kita akan undang dua narasumber yang luar biasa hari ini. Yang kami datangkan pertama ada Dr. Banani Sidik yang merupakan spesialis anak dari Ikatan Dokter Indonesia Kulon Progo, dan juga ada Bapak Umarudin Masdar SAG yang merupakan Wakil Ketua Komisi D DPRD DIY dan sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Banani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Bapak Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Dokter? Alhamdulillah sehat. Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita ingin ngobrol terkait dengan satu penyakit yang mungkin di antara sobat sehat sekalian sering mendengarnya. Terlebih mungkin yang memiliki anak atau putra-putri ya, yang kemudian mengecek di posyandu pastilah sering kali mendengar istilah polio. Nah, tapi di antara mungkin kita mendengar istilah ini, kita belum tahu sejauh apa penyakit polio itu kemudian bisa mendapati pada keluarga kita, dan seperti apa pencegahannya. Kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan Dr. Banani dan juga Bapak Umar. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu Dr. Banani yang ini memang bisa digambarkan mungkin dokter terkait gambaran singkat seperti apa sih penyakit polio itu? Ya, jadi penyakit polio itu disebabkan oleh virus polio ya, di mana itu ada 3 serotype, tipe 1, 2, 3 seperti itu. Nah, virus ini dia bergejala atau menyerang pada anak-anak itu atau pada dewasa juga bisa. Itu dia sebagian besar malah 90% itu tidak bergejala ketika orang atau anak tersebut terinfeksi oleh virus polio ini. Nah, kemudian sebagian lagi dia ada gejala demam, kemudian nyeri kepala, kemudian ada nyeri di leher, kemudian lemas di atau nyeri di ekstremitas ya atau di kaki itu ya. Nah itu kemudian juga bisa menyebabkan kelumpuhan. Kelumpuhan misalkan gejalanya kita sebut sebagai paralitik ya, atau menyebabkan kelumpuhan pada ekstremitas atau pada tungkai atau kaki, itu bahkan bisa menyebabkan kelumpuhan pada otot-otot saluran pernafasan, sehingga kemudian bisa menyebabkan kematian juga pada pasien tersebut atau pada anak yang terjangkit virus polio tersebut. Bisa sampai lumpuh dan menyebabkan kematian. Ya, bisa. Artinya polio itu termasuk penyakit yang berbahaya, begitu? Berbahaya dan mematikan. Untungnya bisa dicegah sebenarnya. Bisa dicegah. Bisa dicegah. Baik, sebelum kita mengetahui begitu ya bagaimana mencegahnya, seperti apa sih mungkin dok ketika secara medis faktor-faktor orang yang terkena polio itu bisa ditemukan? Ya, jadi kalau seseorang terinfeksi polio yang seperti saya bilang tadi itu, dia akan mempunyai gejala ya. Gejalanya itu ya tadi kita bisa bagi dua biasanya ya, ada yang non paralitik, dia tidak menyebabkan kelumpuhan, ada juga yang paralitik atau kelumpuhan itu. Jadi yang non paralitik ya tadi itu ada demam, ada muntah, ada nyeri kepala, nyeri pada tungkai. Kemudian kalau yang paralitik disertai dengan kelumpuhan, tapi sebagian besar justru tidak bergejala. Oke. Tidak ketahuan. Tidak ketahuan. Jadi begini, di polio itu ada kalau ada satu ditemukan kelumpuhan, biasanya ada 200 orang yang dia terinfeksi sudah. Dugaannya Dan itu tidak bergejala. Oke. Gitu. Dan itu yang kemudian orang yang tidak bergejala ini dia menularkan gitu ke yang lainnya. Oke. Baik, ternyata seberbahaya itu ya sobat sehat sekalian, dan tentu yang kita ingin tahu adalah bisa dicegah tadi ya. Bisa dicegah. Dengan imunisasi. Ya. Dan itu yang mungkin sering dilakukan ya kalau anak-anak? Iya, misalnya itu rutin dilakukan di posyandu biasanya ya, rutin dilakukan untuk mencegah polio ini karena dia penyakit yang termasuk bisa dicegah dengan imunisasi. Oke. Jadi seseorang atau anak yang dilakukan imunisasi polio secara lengkap, dia akan kebal terhadap kuman polio. Oke. Sehingga dia tidak terkena dan tidak menularkan nantinya ke yang lainnya. Oke. Berarti pencegahannya adalah dengan imunisasi. Baik, tapi kalau dicegah tentu ada sesuatu yang masuk ya, dok. Virus, nah, virus ini masuknya dari mana ya, dok?
Jadi kalau di kita istilahnya fekal oral yaitu lewat mulut ya. Jadi virus ini adalah termasuk enterovirus. Jadi dia berreplikasi, berkembang biak dalam usus ya. Jadi misalkan seseorang anak atau seorang pasien dia memakan atau meminum makanan yang terkontaminasi dengan feses pasien penderita polio ini. Kemudian virusnya masuk ke dalam pencernaan, dia berreplikasi, berkembang biak banyak, kemudian dia dikeluarkan lewat feses. Nah, fesesnya itu kemudian menularin sekitarnya, mengkontaminasi sekitarnya lingkungannya, dan itu sumber penularan. Sumber penularan. Tetapi pada pasien yang sudah divaksin ya, dia punya imunitas di ususnya itu yang dapat vaksin oral, dia punya imunitas di dalam usus maupun dalam darahnya. Sehingga ketika ada kuman atau virus polio yang masuk ke dalam tubuhnya, dia akan dimatikan di ususnya tersebut. Sehingga ketika dikeluarkan itu sudah tidak menularkan jadinya. Oke, baik. Artinya ada faktor kesehatan yang kebersihan ya, yang itu sangat bergantung akan penyebaran sejauh mana begitu ya. Baik, saya ingin beralih ke Pak Umar. Ini terkait tadi ya, Pak Umar, ternyata ada faktor yang membuat polio ini bisa menyebar, yaitu kebersihan. Kalau Pak Umar sendiri melihat fenomena di masyarakat, terutama di Yogyakarta, seperti apa sih mungkin karakter kebersihan dari masyarakat Yogyakarta? Terima kasih. Jadi kalau saya melihat dan memonitoring, saya kira Jogja itu pola hidup yang bersih dan sehat sudah sangat bagus dibanding beberapa daerah, dan itu memang dampak atau hasil positif yang dicapai kita bersama ketika kita terus mengkampanyekan tentang gerakan masyarakat hidup yang sehat. Itu dampaknya sangat luas. Sekarang di Jogja itu tiap-tiap kalau dusun atau padukuhan itu sudah ada posyandu atau pos bindu masuk. Itu bukti bahwa segenap komponen masyarakat adalah siap dengan gerakan hidup yang sehat. Itu saya kira sangat baik. Sebagai contoh, sebagai soal polio ini, Jogja sejak 2014 telah ditetapkan sebagai daerah yang bebas polio. Jadi kemarin 2022 ada KLB polio di Aceh Sumatera, kita termasuk provinsi yang dinyatakan bebas, jadi aman. Tapi meskipun aman, itu kita tetap harus waspada. Karena apa? Karena capaian imunisasi di Jogja termasuk tertinggi nasional. Itu juga wujud bahwa pola hidup sehat, imunitas sehat sangat tumbuh dengan baik di Jogja. Saya kira itu kerja keras kerjasama kita semua bisa menghasilkan seperti itu. Baik, ini satu prestasi ya yang ada di Yogyakarta. Tentu tadi ya, adanya tingkat penyebaran vaksinasi, imunisasi yang mencakup bahkan sampai daerah, itu menjadi faktor tertinggi untuk menekan polio, begitu dok? Ya, yang paling efektif. Yang paling efektif. Namun ketika melihat tadi ada KLB ya di Aceh, nah itu bisa terjadi karena apa, dok? Kalau yang saya baca dan itu dia karena anak tersebut ternyata tidak diimunisasi, belum mendapatkan imunisasi, sehingga kemudian tentu saja dia tidak punya kekebalan terhadap virus polio ini. Mungkin karena kita tahu pada tahun kemarin ya, beberapa tahun kita ada pandemi COVID, nah itu di beberapa daerah itu memang menurunkan jumlah imunisasinya itu, sehingga kemudian ya bukan cuma polio, bahkan beberapa ada difteri juga kita lihat juga meledak di Jawa Timur dan Madura dan sebagainya, itu karena imunisasi yang memang menurun ketika pas pandemi itu. Baik, imunisasi yang menurun karena pandemi kemarin. Nah, itu. kalau di Jogja seperti apa, Pak? Untuk mungkin bisa digambarkan pola vaksinasi, imunisasi untuk anak-anak seperti apa kalau untuk polio sendiri? Jadi imunisasi polio itu imunisasi dasar yang wajib diberikan kepada anak balita usia 1 tahun. Jadi di Jogja karena posyandu sudah berjalan dengan baik, berjalan dengan baik, alhamdulillah tertangani dengan baik. Kalau angka imunisasi nasional itu di angka 96%, kita di angka 98%. Jadi sangat di atas nasional itu. Itu bukti bahwa kesadaran kita tentang imunisasi kesehatan sangat tinggi, terus sumber daya kesehatan sangat bagus sampai ke tingkat pedusunan. Itu yang berdampak pada bagusnya tingkat imunisasi, dan itu bisa mencegah kita dari KLB polio dan banyak penyakit yang lain juga bisa kita cegah dengan itu. Itu kemajuan di Jogja yang kita capai. Baik, berarti ini tidak sulit ya kalau untuk mendapatkan vaksin
polio sendiri? Tidak sulit ya? Karena di posyandu itu ada dan gratis. Ada dan Gratis. gratis. Baik. Tapi karakter masyarakat Jogja kemudian melakukan vaksinkah atau tidak? Karena tadi saya mengatakan pencapaian kita sampai 95%, berarti kesadarannya sangat tinggi. Memang mungkin ada 1-2 orang yang belum vaksin karena beberapa alasan, misalnya mungkin takut jarum atau apa. Ada juga yang sebagian, mohon maaf, ada alasan agama katanya, nggak mau divaksin karena agama, masukan yang nggak baik. Tapi itu hanya sebagian kecil, karena faktanya capaiannya mencapai 98%, jadi itu sangat bagus. Baik, mungkin untuk mematahkan itu, Dokter Banani bisa disampaikan kepada sobat sehat sekalian, sebenarnya pentingnya vaksin, khususnya polio begitu ya, apa sih, Dok? Ya, vaksin polio itu penting untuk mencegah supaya virus tadi itu tidak berkembang biak di dalam tubuh seseorang tersebut, karena dia sudah kebal dengan adanya vaksinasi tadi, sehingga kuman tadi yang virus ketika masuk ke dalam usus dengan dia tidak akan berkembang biak, ususnya mati dengan kekebalan tubuh kita itu dia akan mati, kemudian ketika dia dikeluarkan dari feses sudah tidak menularkan kepada yang lain, sehingga kemudian juga tidak terjadi PLB polio lagi karena sudah tervaksin dengan baik. Kalau vaksin yang diberikan kepada anak-anak itu vaksin apa aja, Dok? Apakah polio saja itu? Banyak. Polio cuma salah satu dari vaksin yang banyak yang ada banyak sekali. Ada berbagai macam penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi ya, misalkan difteri, campak, ada rubella, ada tetanus dan seterusnya ya, banyak lah ya. Baik, ternyata tadi salah satu statement yang disampaikan oleh Dokter Banani adalah polio ini memang menjadi satu termasuk mungkin kita bisa katakan ancaman ya, Dok. Ancaman karena ternyata dampaknya luar biasa. Karena saya dapat kabarnya ini menular ya, Dok. Sangat menular ya. Menular pada yang tidak divaksin. Yang tidak divaksin. Divaksin bisa menyebabkan itu. Tapi kalau divaksin dengan baik ya tidak masalah. Karena virus massa itu akan dibunuh oleh kekebalan yang ada dalam tubuh anak tersebut. Akan dibunuh dengan vaksin tersebut ya. Karena vaksin itu menimbulkan kekebalan pada tubuh anak tersebut. Baik, ada imunitas yang hadir ya di tubuh anak. Nah, kalau misalkan, kalau saya sih ingat saya imunisasi ya, Dok. Saya ingat waktu itu disuntik, ditimbang dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan ada satu keluarga yang kemudian tidak divaksin atau diimunisasi, kemudian telat mungkin ya, Dok, memungkinkan nggak sih untuk vaksinasi susulan begitu? Bisa. Oh, bisa juga. Bisa. Saya yang telat mungkin juga bisa ya, Dok ya? Ya kalau udah dewasa ya enggak ya. Oh, enggak ya. ada batasan umurnya itu ya. Tapi biasanya kalau anak-anak tuh bisa, kalau misalkan tadi bilang 1 tahun sudah lengkap ya, kemudian booster. Tapi kalau misalkan kita ketemu anak 2 tahun belum imunisasi ya kita berikan aja, enggak apa-apa. Tapi kita lihat misalkan kayak ada vaksin tertentu yang dia bisa diberikan 1 kali, ada 2 kali atau 3 kali, mungkin jadi 2 kali, mungkin karena ada usianya tadi itu. Jadi pada prinsipnya ada misalkan ada anak dia telat imunisasi, kita catch up namanya, kita kejar imunisasinya, kita cukupi sebisa kita lakukan gitu. Jadi tidak ada istilah telat sebetulnya, bisa kita lakukan. Tapi sebaiknya memang harus sesuai dengan jadwal ya. Nah, tapi kalaupun telat bisa kita kejar namanya. Baik. Kalau Pak Umar sendiri ingat nggak? Kalau dulu ada vaksin juga nggak sih Pak Umar? Ada, kalau saya ingat ada. Ada ya? Dulu ada di suntik di sini. Ada bekas ya. Kayaknya lebar begitu ya. Dulu suntikannya gede mungkin. Ya, sekarang kan vaksin banyak banyak macamnya, berkembangnya ya, teknologinya semakin banyak dan semakin ringkas. Kalau dulu misalkan suntik, sekarang ada vaksin yang isinya 6 tuh. 6. Jadi ada satu kali suntik, ada DPT, ada 3, kemudian ada hepatitis di situ, ada HIV, ada IPV, virus sekalian jadi 1 6. Ada, kalau yang dulu kan paling kita maksudnya ada DPT 1 suntik, polio 1 suntik lagi, hepatitis 1 suntik lagi. Nah, sekarang ada yang 1 isinya 6. Ada juga kalau pemerintah itu pentabio namanya, ada 5 vaksin itu. Jadi makin lama makin ringkes sebenarnya. Nggak apa-apa itu, Dok ya? Nggak masalah. Dan makin ringkes dan gratis. Gitu. Nah ini ya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak vaksin karena itu gratis dan hampir posyandu itu tiap bulan kan dilakukan itu. Kan kadang-kadang kalau kader posyandu itu misalkan si A ini pada saat mau suntik kok dia demam, misalkan orang tuanya nggak mau ya, nanti
kader itu punya catatan kader itu. Oh nanti ini belum vaksin, nanti berikutnya divaksin. Itu seperti itu. Makanya cakupannya bisa tinggi seperti itu. Karena ada rekam medisnya ya. Tercatat dengan baik. Oh ini belum divaksin, si A belum divaksin. Biasanya kader perusahaan itu hafal itu. Sama bidan-bidan di perusahaan itu hafal gitu. Oh ini vaksin mana yang belum tidak. Ini yang kalau misalkan belum divaksin akan dikejar pada kesempatan berikutnya. Oke, baik. Biasanya seperti itu biasanya. Baik. Ini kelihatan belum vaksin nih. Siapa nih ya yang belum vaksin harus divaksin dulu. Nah, ini tentu salah satu bentuk dukungan pemerintah begitu ya terkait pengadaan vaksin yang gratis dan terfasilitasi. Seperti apa sih mungkin Pak Umar ini sudah ada, sudah difasilitasi. Tapi masyarakat mungkin ada sebagian saja begitu ya Pak yang tidak mau untuk melakukan vaksin. Biasanya upaya apa Pak untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat? Iya, termasuk acara hari ini secara pentingnya vaksinasi. Karena gini, jadi kadang masyarakat tidak vaksin satu karena tidak tahu, atau mendapat informasi yang tidak tepat. Kata kemarin ketika COVID itu banyak orang tidak vaksin, katanya kalau divaksin itu dimasukin chip. Gitu. Kan itu benar itu tidak Pak? Saya nggak yakin, saya tetap vaksin. Itu banyak gitu, jadi orang akhirnya mau vaksin. Gitu. Jadi ada tidak tahu karena informasi, kedua karena ada disinformasi. Yang ketiga mungkin karena keyakinan. Ada orang selama hidup tidak mau hubungan dengan vaksin, dengan vaskes karena itu soal keyakinan. Dan itu kalau itu ya kita nggak bisa. Tapi kalau soal informasi ya pemerintah kita semua wajib terus menyampaikan informasi bagaimana yang sebenarnya tentang pentingnya katakanlah vaksinasi atau imunisasi seperti ini. Ini demi untuk masa depan kita semua, masa hidup kita, karena anak-anak kita kan masa depan kita. Kalau anak tumbuh dengan sehat, tidak tanpa penyakit, insya Allah dia akan berkembang dengan maksimal menjadi generasi yang unggul. Artinya generasi itu harus sehat. Kalau unggul seperti apapun kalau nggak sehat ya hilanglah keunggulannya. Betul, apalagi kalau tadi ditambahkan dengan adanya misinformasi, salah informasi atau bahkan hoax ya. Nah, ini juga penting ya kita ketahui seperti apa nih Dok supaya kita betul-betul memahami gejala dari polio itu sendiri. Sebenarnya anak ini polio enggak sih begitu? Karena kan tadi dikatakan oleh Dokter Banani ada yang tidak kelihatan gitu ya. Mungkin bisa disampaikan Dok tahapannya, mungkin awalnya apa dan yang terparah seperti apa? Jadi ini masa inkubasi ketika virus masuk sampai gejala ya, itu sekitar 3-6 hari ya. 6 hari kemudian mulai muncul kelumpuhan 7 sampai 21 hari. 21 hari. 7 sampai 21 hari. Itu biasanya. Sampai kelumpuhan. Untuk timbul bulan munculnya kelumpuhan. Nah, biasanya kalau yang yang ringan kan nggak ketahuan ya, tapi kalau yang lumpuh kan ketahuan. Makanya ada surveillance AFP namanya, akut fase paralisis atau lumpuh layu ya. Jadi kalau misalkan ada anak dengan di bawah 15 tahun kemudian dia lumpuh layu atau kelumpuhan mendadak, itu harus dilaporkan ke petugas medis. Biasanya ada surveillance, kita di tenaga kesehatan surveillance AFP namanya. Jadi setiap anak yang dia ada kelumpuhan bukan karena udah paksa ya, bukan karena trauma, dalam 14 hari itu kita cek fesesnya, kita cek fesesnya apa anaknya, kita periksa, kemudian kita lakukan tindakan sesuai dengan gejalanya. Nah kemudian kita ambil sampel fesesnya, sampel tinjaknya. Kemudian kita kirim nanti itu. Nah, nanti akan ketahuan apakah dia polio atau bukan. Karena kan penyebab kelumpuhan macam-macam ya. Yang kita khawatirkan ya tadi yang polio tadi itu. Kalau muncul polio berarti dah KLB itu satu gejala. Ya, karena satu orang yang positif polio dan kelumpuhan itu 200 orang, berarti dia kemungkinan sudah terkena. Iya, yang tidak bergejala mungkin 200 orang itu. Satu saja sudah kemungkinan bergejala ke 200 orang. Yang secara teori seperti itu. Kita tidak berharap itu terjadi. Tapi kalau case-nya polio itu apakah ada jenisnya nggak sih Dok? Dia punya varian-varian polio apa? Tipenya kan ada tipe serotipnya ada 1, 2, 3 ya. Serotip yang di polio itu, tapi gejalanya hampir sama sih. Gejalanya sama. Tapi kalau dampaknya terlihatnya juga sama begitu ya? Iya, sama. Baik. Kita nggak tahu si A ini atau penyebab kok si A ini ada kelumpuhan sini, kita nggak tahu karena kan faktor risiko kita nggak tahu kenapa misalkan si A kalau dia lumpuh, si satu lagi tidak, itu kan kita nggak tahu. Makanya kan kita pokoknya kalau polio bisa kelumpuhan harus kita cegah segera gitu. Harus kita cegah segera agar tidak sampai menjadi ancaman. Begitu. Nah kalau sampai ancaman itu seperti apa Dok? Mungkin terlihat
kalau tadi kasusnya ada ditemukan satu, apakah itu dikatakan ancaman? Iya, karena satu orang bisa menularkan 200 orang kan. Kalau satu orang lumpuh itu yang dia confirm polio kan berarti 200 orang udah tidak ada gejala. Nah, itu bisa menularkan ke yang lain. Jadi tetap 200 orang biasanya satu orang lumpuh, tapi banyak nanti bisa banyak. Oke. Gitu. Dan ya ini kan sebenarnya bisa dicegah ya. Jadi kewaspadaan dini harus selalu dilakukan terus dengan surveillance dan seterusnya. Baik. Dan dengan adanya kesadaran itu ya, Dok, terkait semoga ini bukan jadi ancaman, begitu tentu kita membutuhkan fasilitas kesehatan yang memadai. Nah, kalau di Jogja, Pak Umar sendiri, seperti apa sih mungkin fasilitas kesehatan yang dihadirkan untuk masyarakat? Terkait mungkin tidak hanya polio begitu ya, Pak? Saya kira di semua pedusunan telah ada namanya Pasyandu, Pastindu, atau Pastinurmaga dan sebagainya. Semua sudah sangat tertata dan berjalan dengan baik. Biasa di kampung-kampung itu, saya itu kalau tiap tanggal 1 awal bulan pasti ada pengumuman di toa masjid, yang punya anak-anak lansia harap hadir di rumah Pak Duku. Itu bukti kesadaran yang telah bagus dan tertatanya katakanlah sistem kesehatan masyarakat pelayanan yang sangat baik. Dan itu menjadi penunjang kita bagaimana menjaga agar tingkat kesehatan masyarakat terus terjaga dan meningkat dengan sebaik-baiknya. Dan itu alhamdulillah tadi saya katakan paralel dengan capaian-capaian dari Jogja itu soal polio misalnya kita sudah sangat baik dan itu harus terus dijaga. Karena kalau tidak dijaga nanti lama-lama bisa menurun. Kadang-kadang kan sifatnya manusia itu lupa, kalau nggak dijaga terus akan menurun. Dan di masyarakat sudah tumbuh kesadaran seperti itu. Itu yang harus terus kita jaga, kita tingkatkan, dan pemerintah kita akan selalu hadir untuk itu. Saya kira menjaga kesadaran, menjaga fasilitas dan sebagainya agar masyarakat bisa hidup dengan sehat. Baik, itu tentu tujuan kita bersama ya, agar kemudian semuanya sehat, tidak ada penyakit di tengah-tengah kita. Tentu butuh sehat, butuh kesiapan juga ya, Pak Umar dan juga Dr. Banani. Nah, kalau kesiapan dan juga akses mungkin yang didapatkan masyarakat, wallahu alam ini ketika terjadi ya, nauzubillah min zalik, semoga tidak terjadi. Seperti apa sih mungkin mungkin memberitahukannya ke tenaga kesehatan atau bisa langsung ke posyanduka atau langsung dilarikan ke rumah sakit? Kalau ada yang terjadi, ya bisa ke fasilitas kesehatan terdekat. Nanti petugasnya akan melakukan tindakan ya. Apakah ini bisa ditangani di situ atau enggak? Kalau enggak ada namanya juga berjenjang kan. Nah, kemudian kalau misalkan untuk sampel fesesnya kan bisa diambil untuk dilakukan apakah ini benar polio atau tidak gitu. Nah, pengobatan polio itu kan sebenarnya kan nggak ada obatnya, cuma nggak ada obatnya. Nggak ada, virusnya nggak ada obatnya, cuma bisa dicegah tapi nggak ada obatnya. Jadi pengobatannya adalah simptomatis tergantung gejalanya. Oke. Jadi demam kita kasih obat demam, kalau ada kelumpuhan kita terapi kelumpuhannya, kalau misalkan otot pernafasannya lumpuh ya kita bantu dengan alat pernafasan seperti itu. Oke. Berarti tidak menghilangkan virusnya kah, Dok? Nah, nggak bisa. Virusnya nggak ada, belum ada obatnya sampai sekarang ya. Mudah-mudahan bisa lah. Tapi sampai sekarang belum ada obatnya dan makanya pencegahan itu lebih utama. Oke. Terapi-terapi yang ada itu untuk gejalanya aja, bagaimana mengurangi efek kelumpuhannya dan seterusnya itu. Tapi untuk penyakit polio virusnya sendiri nggak bisa diobati, belum ada obatnya menurut saya. Belum ada obatnya. Apakah juga bisa dikatakan ini bisa sembuh nggak sih? Kalau yang pasien yang tidak ada gejala kan biasa-biasa aja, nggak ada masalah. Dia sembuh sendiri nanti kan. Kalau virus kan dia self-limiting disease ya, bisa sembuh sendiri nanti dia. Nah, tapi kalau yang bergejala itu kan jadi parah, kakinya mohon maaf lumpuh, penyakit lain seperti itu yang dilakukan karena bisa juga kematian dan seterusnya. Kan untuk menciptakan generasi yang baik kan nggak bisa ya Pak Amar ya. Kalau misalkan anaknya lumpuh kita kan nggak bisa jadi tentara itu, atau jadi ya nggak gitu. Ini ya upaya preventif ya, pencegahan, ada pencegahan dan imunisasi. Dan fasilitas sudah ada di kantor pemerintah dan gratis gitu. Posyandunya ada, vaksinnya ada. Ya bahkan kadang-kadang saya lihat kalau di desa Sunju itu pengumumannya lengkap dari tua masjid, bidannya datang dan seterusnya. Itu kurang apa coba masyarakatnya itu ya. Ini tinggal kesadarannya saja untuk mendatangi fasilitas kesehatan yang ada. Baik, ini terkait juga polio yang
terjadi begitu ya, Dok. Kalau sudah KLB kan berarti sudah tidak pernah ada ya, secara lama mungkin ya. Di Jogja udah nggak pernah ada. Udah nggak pernah ada. Tapi pernah nggak? Di sporadis saja kan di Indonesia. Oh, di Indonesia juga. Kayak makanya di Aceh gitu. Sebelumnya ada di Sukabumi dan seterusnya pernah dulu ya. Nah, itu cuma sporadis saja. Sudah dinyatakan bebas polio tahun 2014. Sudah dinyatakan bebas polio. Dari 2014. Ada lagi kemarin di Aceh kan. Itu muncul karena vaksinasinya berkurang. Makanya itu harus dicegah di situ. Oke. Jadi vaksinasi itu terus dijalankan dan diteruskan secara kontinu walaupun kasusnya tidak ada. Tetap diberikan. Iya. Untuk pelindungan. Ini kita nggak sakit tapi tetap menjaga diri ya, Dok, ya, ibaratnya seperti itu. Baik, ya semoga itu yang terwujudnya kesadaran di tengah-tengah masyarakat. Baik, terkait dengan faktor resiko ini, Dok, yang terjangkit dengan polio, apa saja faktor resikonya? Faktor resiko utama belum vaksin gitu ya. Belum vaksin. Belum vaksin atau cakupan di satu daerah itu rendah. Sehingga tidak menimbulkan namanya kekebalan komunitas, tidak tercipta. Jadi itu. Kemudian yang kedua adalah itu tadi kebersihan. Karena kan dia kan fekal oral ya, terutama mulut. Jadi harus menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan pribadi ya. Buang air besar tidak boleh sembarangan pada tempatnya, cuci tangan dan seterusnya. Makanan juga harus bersih seperti itu. Baik. Nah ini ya, lagi-lagi kita diingatkan dengan sanitasi ya, sobat sekalian. Karena kalau mungkin tidak hanya COVID ya yang kemudian jadi satu perhatian besar kita, ternyata penyakit-penyakit lainnya pun juga ya awalnya sanitasi begitu ya. Nah kalau Pak Umar sendiri ketika mewujudkan masyarakat yang sadar dengan sanitasi, karena ketika kita dimanjakan dengan kondisi yang sudah tidak banyak tingkat penyakitnya begitu, sekarang kan sudah banyak yang tidak pakai masker, sudah mungkin cuci tangan ya kalau mau makan aja gitu ya. Ini gimana sih Pak Umar untuk sanitasi itu memang jadi gaya hidup kita begitu? Saya kira pandemi itu kadang membawa berkah karena kesadaran tentang hidup sehat meningkat. Karena begitu. Kalau nggak ada pandemi, mungkin kita nggak kenal namanya hand sanitizer, nggak macam-macam itu. Yang kedua, saya tadi mengatakan bahwa kesadaran seperti itu harus terus kita jaga dengan berbagai kegiatan kampanye. Karena kalau tidak, ya lupa. Saya tadi mengatakan ketika pandemi kita biasa kemana-mana pakai masker. Sekarang lupa karena nggak ada pandemi. Mau apapun cuci tangan sekarang, ya mungkin kalau hanya mau makan atau cuci tangan itu pentingnya menjaga kesadaran masyarakat. Kegiatan termasuk seperti ini biar orang selalu teringatkan agar tentang pentingnya menjaga kesehatan. Soal katakanlah fasilitas kesehatan hidup yang sehat di masyarakat, Jogja saya kira sudah sangat bagus karena terbukti program pemerintah untuk MCK gratis sekarang udah nggak ada. Orang dulu mungkin orang banyak kalau buang air di sembarangan di sungai di mana, sekarang program yang untuk membuat MCK gratis sudah nggak ada karena nggak ada yang butuh, semua sudah bisa membuat sistem kesehatan di tengah rumah tangga yang baik. Itu juga indikator kesadaran itu sangat tumbuh dengan baik di Jakarta. Jadi kita terus bekerja keras semuanya menjaga itu agar jangan sampai menurun dan itu nanti mengundang masalah penyakit yang lain. Di Jogja misalnya polio sudah lama tidak ada kasusnya, itu ya karena imunisasinya sangat tinggi. Kalau itu menurun, ternyata nggak ada polio, artinya nggak ada imunisasi, ya pasti akan muncul. Itu makanya itu yang harus dijaga. Capaian imunisasi dasar harus semua tercapai semua, dan kalau bisa capaiannya harus bagus dan tinggi biar tercapai kalau itu imunitas kelompok di masyarakat. Kalau itu tumbuh dengan baik, kita nggak perlu khawatir ada KLB, polio atau apapun di Jogja selama capaian itu tercapai dengan baik. Baik, selama kemudian pengadaan vaksinasi tercukupi, kemudian juga sanitasinya juga ternyata sudah semuanya sadar begitu ya, dan perlu adanya
menjaga masing-masing. Tentu ini PR bersama kita ya, Dok, dari masyarakat, tenaga kesehatan dan juga pemerintah sendiri, bagaimana kemudian bisa mengingatkan kita semua ya. Baik. Nah, yang penting juga adalah ketika kita ingin berobat ini, Dok, seperti apa ketika mungkin ada case yang menduga kita, oh ini kayaknya polio nih. Nah, kita seperti apa sih pengobatannya? Tapi nanti ditahan dulu, dokter, untuk jawabannya. Kita akan menyimak informasi terkait dengan polio berikut ini yang dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak tahun 2018, kawasan Asia Tenggara dikejutkan dengan temuan kasus polio di beberapa negara, yaitu Indonesia, Myanmar, Filipina, dan Malaysia. Padahal, kawasan tersebut telah lebih dari 1 dekade tidak ditemukan kasus polio. Tipe 1 dari tahun 2018 hingga minggu ke-10 tahun 2020, sejumlah 12 kasus. Polio VDPV tipe 2, sebanyak 14 kasus, dan sampel polio lingkungan positif VDPV 1, sebanyak 19 sampel, dan VDPV tipe 2, sebanyak 23 sampel. Sementara itu, Kementerian Kesehatan menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB penyakit polio pada anak usia 7 tahun di daerah Pidi, Provinsi Aceh. Temuan kasus polio dengan melakukan pemeriksaan spesimen oleh Kementerian Kesehatan pada 28 Oktober 2022 tersebut. Selanjutnya, kasus temuan tersebut dijadikan dasar penetapan kejadian luar biasa polio nasional. Hasil penyelidikan epidemiologi menemukan bahwa anak tersebut tidak diberikan vaksinasi polio. Berdasarkan informasi dari laman resmi kemenkes.go.id, terdapat 415 kabupaten atau kota dan 30 provinsi di Indonesia yang masuk dalam kriteria risiko tinggi polio. Hal tersebut dikarenakan rendahnya cakupan imunisasi. Tahun 2018, WHO telah melakukan penilaian risiko transmisi polio di Indonesia untuk tingkat nasional maupun provinsi. Ada 3 indikator utama dalam penilaian risiko tersebut, yaitu imunitas populasi, surveillance, dan penyampaian program. Hasil penilaian menunjukkan Indonesia beresiko tinggi dalam transmisi polio dengan 23 provinsi, mencapai 76,5%. Di antaranya beresiko tinggi, 9 provinsi dengan 23,5%, beresiko sedang dan hanya ada 2 provinsi yang memiliki resiko rendah, yaitu Yogyakarta dan Bali. Melihat fakta tersebut, diperlukan peningkatan kewaspadaan terhadap polio dengan melakukan penguatan surveillance atau pengamatan yang dilakukan terus-menerus terhadap kejadian penyakit dan faktor risiko mulai dari pengumpulan data, analisis, interpretasi, dan diseminasi. Di puskesmas dan di rumah sakit, untuk mencegah penyebaran polio, petugas-petugas kesehatan saat di lapangan saat menemukan kelumpuhan yang sifatnya lemas dan terjadi mendadak dalam 1 sampai dengan 14 hari pada anak usia kurang dari 15 tahun dan bukan disebabkan ruda paksa atau trauma, maka hal tersebut harus segera dilaporkan pada pihak-pihak terkait. Sementara itu, di kota Yogyakarta belum ditemukan kasus polio. Hal tersebut dikarenakan saat ini capaian imunisasi IPV atau Inactive Polio Vaccine pertama hingga ketiga telah mencapai di atas 80%. IPV dosis pertama telah mencapai sebesar 84%, IPV kedua sebesar 82%, dan IPV ketiga sekitar 80%. Terima kasih Sobat Sehat, Anda masih bersama Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tadi kita masih membahas seputar bagaimana pengobatan yang harus dilakukan ketika ditemukan adanya gejala ataupun dugaan terkait adanya polio. Nah, mungkin bisa disampaikan Dr. Banani seperti apa sih pengobatan, pola pengobatan yang dilakukan masyarakat begitu ya, di rumah sakit kah atau di fasilitas kesehatan yang lainnya seperti apa? Jadi kalau ada kasus yang dijugai polio ya, misalkan ada kelumpuhan, ada lumpuh layu misalkan itu, ya biasanya dibawa ke fasilitas terdekat ya, puskesmas atau ke rumah sakit, juga bisa tergantung dari derajat kesakitan tersebut ya. Selama masih ditangani di rumah sakit
yang tipe C misalkan ya di situ dulu, gitu. Nggak perlu ke yang lebih tinggi lagi. Nah kemudian yang kedua ya pelacakan, dilacak apakah itu benar polio atau bukan, karena nanti kan diambil sampel tinjanya ya, kemudian dikirim ke laboratorium, diambil kemudian biasanya 2 sampel biasanya diambil kemudian nanti dilihat apakah ini benar polio atau bukan. Kalau polio confirm polio ya sudah dicantakan sebagai ini kasus polio dan mungkin ditetapkan sebagai KLB karena satu terkena pun sudah ditetapkan sebagai KLB. Jadi untuk pengobatannya sendiri tidak ada obat khusus untuk virusnya, itu tidak ada. Gejalanya aja yang diobati. Misalkan kalau misalkan ada demam ya kita terapi demamnya, ada nyeri kita kasih obat nyeri, kemudian kalau ada kelumpuhan ya kita tangani kelumpuhannya itu ya dengan fisioterapi dan seterusnya. Kalau misalkan ada gangguan di kelumpuhan di sistem pernafasan ya mungkin dibantu dengan alat bantu nafas seperti itu sih. Baik. Tapi kalau yang terkena oleh polio itu karena biasanya imunisasi itu hanya anak-anak, apakah itu rentan terhadap anak-anak atau dewasa juga bisa kena sih? Biasanya sih anak-anak ya, terutama di bawah 5 tahun biasanya. Di bawah 5 tahun. Tapi kalau untuk surveillance itu biasanya kasus lumpuh layu di bawah 15 tahun itu kita lakukan surveillance namanya. Kita anggap dia sebagai kecurigaan polio salah satunya itu, kemudian kita ambil sampelnya, fesesnya tadi itu untuk dilihat apakah polio atau bukan. Baik, dan saya mendapatkan informasi ini dari WHO bahwa status polio itu sudah dikatakan sebagai public health emergency of international concern, begitu ya, Dok. Dan disandingkan dengan monkeypox ya. Seperti apa sih mungkin ini, apakah menjadi sorotan dunia internasional terkait karena polio? Memang polio kan kasus yang mematikan ya. Jadi concern besar dari seluruh dunia ya, WHO. Dan makanya ada upaya-upaya dari WHO dan juga pemerintah Indonesia tentunya untuk bagaimana mengeradikasi atau istilahnya memusnahkan virus ini sehingga tidak ada lagi yang terkena polio nanti dengan vaksinasi itu, melakukan vaksinasi dan seterusnya. Dan sebenarnya Indonesia itu sebenarnya pernah dapat bebas polio itu sertifikatnya, tapi kemudian ada muncul lagi itu ya. Mungkin karena masih ada daerah-daerah tertentu yang dia yaitu tadi karena satu dan lain hal sehingga cakupannya tidak menimbulkan kekebalan kelompok atau pada anak-anak yang dia tidak mendapatkan imunisasi. Kalau semuanya imunisasi dan dengan baik, insya Allah tidak akan ada lagi polio ini. Baik. Dan kalau dari Pak Umar sendiri, sejauh ini tingkat keefektifan dari fasilitas kesehatan dan bagaimana cara preventif tersendiri dari pemerintah untuk mengawal mungkin fasilitas kesehatan sendiri seperti apa sih, Pak Umar? Di mata kita semua, di mata pemerintah, masalah pokok, masalah wajib, masalah dasar itu hampir kayak pendidikan. Kalau di pendidikan itu ada dana wajib 20%, ternyata ada dana wajib 10%. Memang komitmen pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat. Karena apa ini kita anggap sangat penting dari masyarakat? Karena ketika terjadi masalah kesehatan pasti dampaknya akan sangat luas sekali terhadap ekonomi, terhadap pendidikan dan sebagainya. Contoh ketika pandemi kemarin, pandemi COVID, ekonominya di mana-mana pingsan, yaitu betapa besar dampak kesehatan. Makanya pemerintah selalu meng-arrange kesehatan ini mulai dari hulu sampai ke hilir, dari promosi, pencegahan, terus penanganan sampai pasca penanganan, itu semua ditangani dengan komprehensif. Dan itu di semua sektor itu ada anggarannya. Masuk katakanlah ini anggaran untuk vaksin, kan gratis. Itu kan anggaran di sektor antisipasi atau pencegahan masalah kesehatan. Jadi di semua lini, di semua sektor, insya Allah Polres sudah hadir untuk menjaga kualitas dan fasilitas kesehatan. Yang kedua, kami berharap masyarakat terus percaya pada pemerintah bahwa pemerintah akan memberikan yang terbaik. Jangan percaya pada hoax atau apapun yang mengatakan bahwa kalau imunisasi ini mengandung apa itu sesuatu yang tidak benar. Ini pasti dicanangkan karena ini amanat konstitusi, pemerintah akan melakukannya dengan sebaik-baiknya dan bisa dipertanggungjawab baik dari sisi kesehatan maupun dari segi pengetahuan. Saya kira
percayalah pada pemerintah. Baik. Telah disiapkan semua dengan sebaik-baik. Baik, ini adalah satu komitmen ya dari pemerintah sendiri untuk adanya fokus terhadap kesehatan. Kalau sekarang Pak Umar, apa sih yang lagi disorot terkait dengan kesehatan? Tentu kan kesehatan bukan ketika terjadi ya Pak ya, tapi bahkan sudah diantisipasi. Nah, kesehatan seperti apa sih mungkin faktor begitu ya yang menjadi sorotan bagi pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat Yogyakarta khususnya? Di masyarakat ada banyak masalah kesehatan. Masalahnya A sampai Z sangat banyak. Buktinya misalnya serapan anggaran kesehatan untuk jaminan kesehatan sangat tinggi. Berarti kan ada banyak berbagai masalah kesehatan. Kalau khusus polio di Jogja alhamdulillah sudah bisa tidak ada. Dan itu bisa terwujud karena capaian misalnya sangat bagus, sangat tinggi. Tapi di sisi lain masih ada banyak potongan-potongan masalah kesehatan yang memang ini PR kita bersama, dan pemerintah pasti akan terus hadir bagaimana ini karena kalau masalah kesehatan tidak tertangani dengan baik itu merembetnya, efeknya akan kemana-mana, ada ekonomi, ada pendidikan dan sebagainya. Anak misalnya yang terkena suatu penyakit pasti dia akan berdampak pada pendidikannya, tidak bisa sekolah dengan baik, tapi berdampak pada ekonomi, banyak anggaran yang terkuras dengan banyak orang tuanya, pasti akan kemana-mana, dan itu pada ujungnya akan menurunkan kualitas hidup masyarakat, produktivitas masyarakat. Dan itu yang penting kita jaga. Makanya kesehatan nomor 1 ya Sobat Sehat, karena tadi kemana-mana kalau tidak sehat, entah nanti tidak efektif, tidak produktif, dan tentu masa depan yang bisa dijamin dengan aktivitas yang memiliki tubuh yang sehat. Dari Rizky di Condong Catur saya sapa, ada Sobat Sehat yang bertanya bagaimana kemudian untuk sosialisasi vaksin di masyarakat, kalau mungkin bisa dijawab oleh Bapak Umar. Saya kira semua kader tenaga kesehatan, kader kita di masyarakat sosial dulu semua sudah teredukasi dengan baik soal ini. Jadi mereka sudah paham, punya catatan yang lengkap soal riwayat vaksin setiap balita di masing-masing pedukuhan, dan itu menjadi termasuk kebahasan pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat. Yang kedua, mereka juga sudah terbiasa dengan rutinitas yang membuat mereka akan selalu aware, sadar, sikap antisipasi terhadap berbagai masalah. Ketika suatu masyarakat di RT ada balita yang belum tervaksin, pasti ada laporannya. Jadi itulah bukti bahwa masalah ini sudah tersosialisasi dengan baik. Baik, semoga menjawab ya untuk Sobat Rizky di Condong Catur. Pertanyaan selanjutnya dari Sobat Rizky juga untuk Dr. Banani, vaksin untuk anak dimulai umur berapa dan berapa kali dok? Vaksin banyak ya. Kalau ada yang 0 hari itu, misalnya kayak vaksin hepatitis B itu dari mulai lahir diberikan 2 jam setelah lahir diberikan itu. Jadi ini kalau sampai nanti ada namanya booster itu. Jadi tergantung dari vaksinnya ya. Biasanya dia ada vaksin kan harus diulang ya. Ada yang 3 kali, kemudian ada booster lagi ya. Booster itu artinya dikuatkan kembali. Kemudian juga ada ketika anak usia sekolah juga ada vaksinnya itu untuk booster berikutnya. Misalkan kayak ada di kelas 1, kelas 2, kemudian kelas 6 gitu. Bahkan kemudian ibu hamil pun ada vaksinasi lagi. Ada juga. Ada untuk vaksin TT itu ibu hamil untuk mencegah tetanus pada itu. Jadi tergantung dari jenis vaksinnya itu ada ada beberapa. Yang jelas dia ada pengulangan untuk menguatkan ya. Contoh misalnya kayak vaksin COVID misalnya kan paling nggak harus 3 kali. Iya. Kalau tenaga kesehatan malah 4 kali vaksin itu. Jadi prinsipnya adalah ketika suntikan pertama itu untuk pengenalan virus, kemudian berikutnya penguatan. Jadi yang tadinya titernya, kita istilah titer ya, titer antibody. Apa itu dok? Titer itu maksudnya kadar imun ya di dalam itunya kan. Itu akan semakin diberikan akan makin meningkat terus gitu. Ada jangka waktunya. Tapi kalau pada polio kalau sudah diberikan sampai 3-4 kali dia akan kekebalan seumur hidup itu.
Sampai ke sembuh itu berarti polio kan sampai 4 kali dia dengan boosternya maksud saya. Dan booster itu 4 kali. Kalau yang polio ya. Kalau polio. Dengan booster 4 kali itu dia akan kuat seperti itu. Tergantung vaksin-vaksin yang lain juga ya. Biasanya akan capai kekebalan yang lama gitu. Tetanus misalkan juga bisa perlindungan yang lama sampai 25 tahun misalnya. Kemudian pada ibu hamil ya bisa diberikan lagi misalnya kalau misalkan dia kita anggap belum, kita soalnya kadang-kadang catatan imunisasi kadang-kadang hilang gitu ya. Padahal sebenarnya kalau ibu hamil dari awal sudah sampai SD, kelas 6 SD sudah dengan baik, karena pas hamil nggak perlu lagi karena sudah ada kekebalan sebenarnya. Tapi kan kadang-kadang catatan itu tidak ada, makanya ibu hamil diimunisasi lagi. Gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu yang penting adalah bagaimana upaya kita untuk mencegah supaya, karena banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi ya. Banyak ya, penyakitnya bisa sampai mematikan, polio atau difteri misalnya kan bisa mematikan itu. Atau tetanus juga seperti itu ya. Jadi ya intinya lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Seperti polio ada tambahkan. Jadi karena saya sering kadang mengikuti kegiatan posyandu itu, polio itu biasanya di kita masyarakat tuh sampai 9 bulan itu harus 3 kali. Bayi sampai 3 kali. Tapi bukan sehat, tapi dilakukan seperti itu. Mereka begitu aware ya karena akan posyandu. Sampai 9 bulan harus 3 kali imunisasi polio. Habis itu baru booster setelah umur 1 tahun. Booster yang 4 kali tadi itu. Ya. Untuk mencapai kekebalan seumur hidup nantinya. 4 kali 9 bulan dan ditambah booster ya. Baik. Enggak, sebelum 9 tahun itu 3 kali dia. Boosternya nanti setelah 1 tahun. Setelah 1 tahun yang keempat. 3 kali. Berarti 3 kali. Baru yang polio. Baru polio. Nanti ada yang lain. Belum vaksin yang lain. Tapi tenang aja, itu gratis kok dari pemerintah. Gratis, jadi nggak usah khawatir Nggak ya. khawatir. Tinggal ayah. Datang ke posyandu aja. Betul, datang ke posyandu, tinggal ayah-ayahnya yang nganterin ibunya ya, sama anak-anaknya. Berarti ini hukumnya wajib semua ya. Fardu ain ya ini ya. Baik. Nah, pertanyaan kembali ini dari sahabat Ardi di Sapen. Perlu dikarantina enggak sih dok kalau terkena polio karena tadi virus ya dan menular? Ya tidak karantina seperti COVID enggak ya. Tapi ada tempat khusus lah gitu biar enggak menular. Tapi yang penting adalah bagaimana surveillance-nya itu, kemudian tindak lanjutnya itu. Jadi kalau misalnya ada kasus KLB itu kan berarti sekitarnya itu harus kasus luar biasa kan, jadi langsung diimunisasi sekitarnya itu, lingkungannya itu. Istilahnya ya kayak mop up itu di vaksin semua langsung. Satu wilayah itu ya. Satu wilayah itu yang sekitarnya anak-anak itu ada kayak supin misalnya gitu ya. Tidak semuanya. Jadi di satu wilayah yang ada KLB ya itu diimunisasi anak-anaknya itu. Jadi di bawah 5 tahun semuanya dapat imunisasi polio 2 kali ya. Supaya dia kebal gitu ya. Kalau dulu kan kita ada PIN ya nasional, itu seluruh nasional itu. Apa itu PIN? Dulu imunisasi nasional. Zaman dulu ya mungkin tahun 2000-an ya mungkin ya, terus ya 2000-an ada PIN. Sekarang udah nggak ada. Karena untuk mencapai eradikasi itu semua, jadi seluruh Indonesia itu vaksin semua. Kemudian kalau ada KLB yang sifatnya tadi itu yang sporadis gitu ya. Nanti dari dinas kesehatan akan menganalisa ya kira-kira cakupannya yang seperti apakah yang harus diimunisasi itu. Tapi yang jelas biasanya akan dilakukan tindakan seperti itu. Ada kasus polio ya sekitar itu tergantung dari pemetaan dinas kesehatan yang di setempat akan dilakukan imunisasi biasanya. Nah ini juga menyambung dok dari sahabat Aulia di Terban. Seperti apa sih kejadian KLB di Aceh kemarin dan gambaran juga pengulangannya seperti apa itu bisa terjadi? Ya di Aceh itu terjadi karena tidak divaksin dia itu. Tidak divaksin sehingga dia terinfeksi virus tersebut ya. Sudah dilakukan tindakan dari pemerintah daerah dengan dinas kesehatan di sana ya imunisasi salah satu imunisasi itu. Karena tidak imunisasi. Nah, disambung dengan kalau terjadi polio seperti di Aceh mungkin ya, ini dapat jaminan BPJS nggak sih Pak Umar atau Dokter Banani? Dapat jaminan BPJS bisa. Dapat ya untuk polio. Kasus gitu bisa nggak Umar ya? Saya kira semua penyakit apapun bisa ada jaminan pemerintah, tergantung
BPJS masing-masing. Saya kira ada dana kesehatan dari pemerintah. Tapi kalau misalnya untuk vaksin yang di anak-anak vaksin dasar itu semua gratis di pemerintah. Untuk anak-anak yang tadi saya sebutkan umur 0 sampai 9 bulan 3 kali vaksin sampai boosternya itu semua gratis di pemerintah. Baik, sudah dapat vaksin gratis dan juga dijamin oleh BPJS ya. Jadi jangan khawatir. Tapi yang terpenting bukan kita nanyain BPJS-nya ya sebenarnya ya, pencegahannya ya. Karena supaya tidak terjadi pada diri kita. Nah, kemudian kalau Pak Umar mungkin terkait tadi saya agak khawatir juga ketika ternyata kesadaran masyarakat akan penyakit yang lain itu menurun gara-gara COVID begitu ya. Nah, ini gimana sih Pak Umar untuk kepada masyarakat supaya tidak hanya satu penyakit saja yang diperhatikan. Bahkan tadi vaksin sudah banyak juga ya. Ini bagaimana sih untuk menyadarkan masyarakat terkait penyakit dan juga vaksin yang ternyata harus kita lakukan semuanya? Saya kira itu bagian dari kita menanamkan kesadaran akan kesehatan. Kesehatan itu kan katakanlah bebas atau selamat dari berbagai penyakit, tidak hanya polio, tapi penyakit apapun. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, pasti akan muncul keinginan untuk mencegah diri dari terkena suatu penyakit. Dengan apa? Dengan imunisasi itu, atau dengan vaksinasi. Dan itu saya kira pemerintah bersama kami di BPJS terus hadir bersama masyarakat mengkampanyekan bagaimana ayo terus menjaga kesehatan masyarakat dengan pola hidup yang sehat, dengan vaksinasi, dengan imunisasi. Dan itu alhamdulillah di DIY sudah tumbuh dengan baik. Memang itu sempat kendor ketika pandemi karena faktor pandemi kan orang takut ketemu orang juga. Betul. Jadi itu sempat menurun, tapi sekarang saya kira sudah pulih kembali. Takut juga itu ke rumah sakit. Takut tertular, betul. Takut dipositifkan misalnya. Iya. Itu banyak hal ya, tapi sekarang sudah berlalu. Sekarang sudah tumbuh dengan baik kembali. Nah, ini juga senada dari pertanyaan kita, ada sahabat Ara di Condong Catur. Bisa tertular dari makanan nggak sih, Dok? Makanan yang tercemar ya. Makanan yang tercemar virus polio bisa. Itu kan dia kan yang tadi kan dari tinja ya, tinja yang kalau makanan tersebut tercemar oleh tinja yang mengandung virus ya bisa jadi bisa. Oke. Baik. Makanya kan bagaimana pentingnya kebersihan itu ya, supaya tidak ada penularan dari situ. Baik, ternyata dari makanan juga bisa ya. Makanan yang tercemar makanan virus polio tadi itu. Baik. Nah, kalau dari makanan yang tercemar berarti itu berasal dari tadi ya, feses ya, Dok? Tinja penderita. Tinja penderita. Atau pasien yang bukan pasien, orang yang dia di dalamnya ada virus polio itu kan bisa nggak bergejala kan, karier namanya, pembawa itu. Kalau penderita kan biasanya kan dia menderita, ada sakit, ada gejalanya ya. Tapi kan ada juga yang tadi 90% kan dia tidak ada gejala apa-apa, atau gejala ringan sehingga diabaikan. Nah itu juga kalau misalkan dia bisa pembawa itu menularkan. Tapi kalau divaksinnya bagus ya insya Allah enggak. Pada daerah yang tidak divaksin dengan baik ya bisa terjadi seperti itu. Karena tidak ada kekebalan pada orang tersebut. Baik. Itulah pentingnya adanya imunitas. Nah, kalau cara meningkatkan imunitas, Dok, mungkin masyarakat kan tadi tidak ada obatnya, yang mengetahui tadi ternyata polio tidak ada obatnya. Tentu yang kita hadirkan adalah meningkatkan imunitas tadi. Nah, kalau yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan imunitas kita untuk terhindar dari virus-virus seperti polio itu upayanya seperti apa, Dok? Ya kalau ada vaksinnya ya vaksin itu. Vaksin. Ya. Kalau ada vaksinnya ya. Kemudian tentunya menjaga kesehatan, aktivitas yang cukup, sehat ya. Kemudian makanan yang cukup ya, nilai gizinya cukup. Bukan berarti banyak ya, bukan berarti enak, tapi nanti cukup bergizi, ya, proteinnya ada di situ ada. Kemudian mengatur pola hidupnya dengan baik, olahraga teratur, tidur cukup, kemudian tidak begadang dan seterusnya. Ya. Isinya pola hidup sehat lah. Itu tentu akan meningkatkan imunitas, tidak stres ya. Karena stres juga bisa memicu penurunan imunitas ya. Stres itu. Itu harus tenang, nyaman, santai gitu. Tidak dibikin stres. Gitu. Saya kira seperti itu.
Tapi untuk penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi ya imunisasi yang paling efektif. Samping pola hidup sehat yang tadi itu. Baik, tapi ada nggak sih Dok penyakit bawaan yang ternyata bisa menularkan polio begitu ya? Saya mendapatkan fakta ini semacam HIV juga ternyata bisa menimbulkan polio itu sendiri, Dok. Apakah benar? Ini fakta atau mitos, Dok? Mungkin HIV itu maksudnya kalau orang dengan HIV kan berarti imunitasnya kan rendah ya, imunokompromis ya. Pada pasien imunokompromis bisa aja terjadi seperti itu. Bukan secara langsung ya. Jadi ada kelompok rentan. Apa? Kelompok rentan, kelompok yang mudah terinfeksi ya. Bukan cuma flu, tapi yang lain aja ya, yang penyakit lain. Nah, penyakit dengan orang yang menderita penyakit imunokompromis. Di mana dia kekebalan tubuhnya menurun. Pada HIV itu terjadi. Ya, ada CD4 dan seterusnya ya. Pada yang menyebabkan kekebalan tubuh kita itu dia jumlahnya sangat rendah sehingga kemudian dia rentan untuk terinfeksi. Bukan cuma penyakit apa aja bisa terjadi pada HIV. Kemudian pada pasien-pasien mendapatkan terapi imunosupresif. Misalnya pasien-pasien yang mendapat terapi corticosteroid karena satu keadaan ya. Ada pasien dengan lupus, dengan kanker, dengan leukemia misalnya, kan itu dapat terapi supresif namanya. Itu juga bisa menurun kekebalannya. Dan itu kita bilang kelompok rentan gitu ya. Atau pada kelompok yang memang berdasarkan usia itu dia kekebalannya belum cukup bagus pada bayi-bayi muda misalnya atau pada orang-orang tua misalnya. Orang tua juga. Iya, itu kan COVID itu kan pada usia lansia kan juga bisa terjadi lebih mudah, gejalanya lebih berat dan seterusnya. Ya, jadi bukan cuma buat yang lain juga seperti itu. Ketika imunitas tadi turun maka penyakit mudah sekali masuk begitu ya. Karena di HIV tadi itu kan teman-teman imunitas. Baik. Sepertinya Pak Umar kita butuh program Pak. Program untuk supaya bagaimana masyarakat tidak stres gitu ya. Imunitasnya juga baik begitu ya. Pak Umar mungkin ada sorotan terkait bagaimana ternyata bukan kesehatan yang kita terjangkit begitu ya Pak Umar secara besar. Tapi ternyata ada dari pikiran juga, kemudian ada dari pola hidup juga. Kalau dari pemerintah ada nggak sih sorotan terkait itu, Pak Umar? Ya, pemerintah kan bekerja secara menurut indikator atau menurut data. Jadi ketika ada data kesehatan seperti itu, pemerintah harus bertindak dengan data. Jadi itulah yang dikesan oleh pemerintah. Yang kedua saya kira benar bahwa orang itu ini nggak tahu benar atau tidak dari kesehatan. Artinya sehat, ada istilah sehat dari pikiran. Kalau pikiran sehat, semuanya akan sehat. Kalau dari agama, kalau hati sehat, semua juga akan sehat. Dan itu ya obatnya agama bisa menyediakan obat, tapi kalau sudah terkena itu yang jauh harus kita tangani dan kita pikirkan bersama. Kalau sudah terkena, dan itulah yang kita lakukan adalah bagaimana kalau sudah ada masalah kesehatan ditangani dengan sebaik-baiknya, tapi jauh lebih adalah mencegahnya. Karena kalau sudah terjadi pasti efeknya, dampaknya akan begitu luas terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat. Baik, ini tidak hanya fisik yang sehat, pikiran yang sehat, hati juga yang sehat. Baik, tidak terasa ini kita sudah cukup panjang pembahasan kita terkait dengan polio. Nah, tapi kita ingin mungkin ada semacam warning untuk sobat sehat, Dr. Banani, sekaligus closing statement di hari ini. Ya. Jadi untuk sobat sehat semua, jadi ada beberapa penyakit yang dia bisa dicegah dengan imunisasi, termasuk polio. Maka jalan satu-satunya yang paling efektif adalah imunisasi tersebut. Kemudian yang kedua, jangan lupa menjaga kebersihan, ya, kebersihan semuanya, kebersihan badan, kemudian pola hidup yang sehat dan seterusnya. Ya, mungkin itu aja sih. Baik. Dan juga kebersihan pikiran juga. Pikiran ya. Tidak stres, tenang gitu. Baik, ini kayaknya jadi pesan kita yang sangat penting ya. Pikiran sehat, juga fisik juga sehat. Silakan Pak Umar untuk closing statement-nya. Saya berharap ketika terjadi masalah kesehatan, serahkan kepada ahlinya, kepada kesehatan, kepada pemerintah, pasti akan ditangani dengan baik. Yang pertama. Yang kedua, pemerintah karena amanat undang-undang, amanat konstitusi, pasti akan selalu menyiapkan anggaran kesehatan semaksimal, sebanyak mungkin, secukup mungkin agar
kesehatan di masyarakat bisa tertangani dan terjaga dengan baik. Yang terakhir ini ada istilah Arab itu ada talabul ni'mah fil ladat walakinna ni'mah fi sihhah wal afiyah. Ada kadang orang lupa mencari kenikmatan itu pada hidup yang mewah, tapi bukan itu tepatnya. Nikmat itu ada hidup yang sehat. Rumah mewah semewah apapun kalau tidak sehat tidak bisa menikmati rumah. Mobil semewah apapun kalau nggak sehat nggak bisa menikmati mobil. Betul. Istri secantik apapun kalau nggak sehat nganggur. Baik, ini pesan yang luar biasa ya dari Pak Umar di hari ini Sobat Sehat, bahwa ya dengan kesehatan kita bisa menikmati apa yang kemudian Allah berikan kepada kita. Terima kasih Pak Umar dan juga Dr. Banani sudah bersedia untuk berbincang bersama dengan Sobat Sehat. Seru banget ya obrolan kita dengan Bapak Umar dan juga Dr. Banani. Sehat-sehat Bapak dan juga dokter. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dan tentu saja Sobat Sehat, kali ini kita sudah membahas tentang polio. Harapannya adalah kita tahu bagaimana gejalanya, kemudian penanganan penyakitnya, dan insya Allah kita sama-sama menjaga lingkungan kita, keluarga kita dari virus-virus yang ada di sekitar kita. Dan Discuss akan kembali hadir untuk Anda karena podcast ini kami persembahkan sebagai sarana informasi, sosialisasi, dan juga edukasi terkait permasalahan kesehatan dan juga fasilitas kesehatan yang berada di daerah istimewa Yogyakarta yang dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Yogyakarta. Saya Nizam Fadli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Saat kita terdiagnosa polio, hal yang perlu dilakukan adalah istirahat yang cukup, mengkonsumsi antibiotik dan penghilang rasa nyeri, dan obat anti kejang. Menggunakan ventilator untuk membantu pernafasan, menggunakan handuk hangat untuk meredakan nyeri otot, merehabilitasi paru untuk meningkatkan fungsi paru, melakukan terapi fisiologi, dan jika terjadi perubahan cara berjalan atau menyesuaikan cara bernafas yang baik. Setelah sembuh dari polio, seorang yang telah terdiagnosis tetap akan berpotensi terinfeksi kembali. Kondisi ini disebut dengan sindrom pasca polio. Hal ini dapat terjadi 15 sampai dengan 40 hari setelah infeksi pertama terjadi. Tanda dan gejala infeksi polio berulang antara lain lemah otot dan nyeri sendi, mudah lelah, otot menyusut dan terasa semakin nyeri, sulit bernafas dan menelan, sulit mengingat dan konsentrasi rendah. Penyakit polio tidak dapat disembuhkan sehingga pengobatan yang dilakukan hanya untuk mengurangi gejala yang ada. Berikut tips agar kita terhindar dari resiko terkena polio. Melakukan imunisasi polio, menghindari jajan atau membeli makanan di tempat yang kurang bersih. Virus polio bisa ditularkan dari makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh kotoran orang yang terinfeksi. Oleh sebab itu, bila ingin jajan atau membeli makanan dan minuman, kita harus memastikan membelinya di tempat yang bersih dan penjual makanan pun juga menerapkan praktik kebersihan yang baik. Mengurangi jajan di luar, perbanyak mengkonsumsi makanan sehat yang diolah sendiri di rumah. Mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air yang mengalir, terutama setelah menggunakan toilet, sebelum makan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Menghindari kontak dengan orang yang sakit, menghindari berciuman, berpelukan, dan berbagi peralatan makanan. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta
tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.